Modul 39, mengapa harga BBM harus naik? Saya mencoba untuk melihat secara ekonomi, bukan secara politik. Ketidakstabilan geopolitik global membuat selisih harga jual BBM bersubsidi dengan harga dunia semakin membesar. Tadi kita katakan kita melihat secara ekonomi. Walaupun ekonomi dan politik tidak bisa dipisahkan. Misalkan akibat terjadinya perang antara Rusia dengan Ukraina. Maka negara-negara Eropa, Amerika memblokir rekening-rekening Rusia yang ada di rekening Rusia yang ada di Eropa dengan Amerika. Mereka juga memblokir misalkan konsep perdagangan Rusia dengan negara lain. Akibatnya maka Rusia adalah satu negara pensuplai BBM paling terbesar di dunia. Lebih kurang sekitar 50% BBM Eropa, Amerika itu berasal dari Rusia. Akibat sanksi diberikan oleh Amerika dengan Eropa kepada Rusia, makanya yang berdampak adalah Amerika dengan Rusia sendiri, Amerika dengan Eropa sendiri. Maka terjadi krisis BBM yang ada di Amerika dengan Eropa. Akibatnya maka harga BBM dunia melambung naik. Naiknya harga BBM dunia ini berdampak kepada seluruh negara dunia. Nah, gimana dengan Indonesia? Karena ketidakstabilan geopolitik global membuat selisih harga jual BBM bersubsidi dengan harga jual dunia semakin membesar. Agar APBN tidak jebol, pemerintah perlu menaikkan harga BBM dengan cara mengurangi subsidi. Kenapa harga BBM ini, BBM subsidi itu kita kurangi? Nah, logikanya kalau kita lihat sekitar 70% konsumsi BBM itu adalah golongan ekonomi menengah ke atas. Ada orang punya mobil. Hanya 30% bagi mereka golongan bawah. Artinya BBM disubsidi itu dinikmati oleh orang kaya. Artinya kita mensubsidi orang yang sudah kaya. Makanya karena APBN itu adalah berarti sini dengan subsidi itu adalah berarti menguras APBN. Bagaimana APBN ini bisa kita jaga agar pembangunan dapat kita pertahankan. Makanya kita pelan perlu melepaskan BBM bersubsidi untuk golongan menengah ke atas. Dan kita memberikan kompensasi pada golongan bawah. Ini tujuan pemerintah untuk menaikkan harga jual BBM. Sebagai contoh di sini kita lihat harga Pertalite dan Pertamax mulai dari Maret 2016. Pertalite, Pertamax. Perbandingan sini, Pertalite adalah BBM yang dikonsumsi oleh masyarakat golongan bawah, juga golongan menengah. Tapi kalau Pertamax golongan menengah ke atas. Lihat di sini kenaikannya. Kita selama ini melihat hanya terjadi kenaikan. Karena tidak selalu kenaikan. Maret 2016 ke 2017. Harga BBM-nya turun. Baik Pertalite maupun Pertamax. Maret 2017 ke Maret 2018 berarti terjadi kenaikan. Baik Pertalite maupun Pertamax. Tapi Pertalite naiknya cuma 4,39%. Pertamax adalah 9,20%. Menurut saya suatu yang fair. Tapi tahun 2019 itu turun lagi. Turun 1,9%. Tapi itu Pertamax naik. Artinya kenaikan BBM bersubsidi ini kita tujukan adalah untuk golongan menengah ke atas. Jadi sini unsur kenaikan itu perlu kita jaga. Berapa persentasenya? Kita perlu untuk menjaga golongan menengah ke bawah. Dan tahun 2019 berarti tidak ada kenaikan. Begitu juga sampai dengan April 2022. Kemudian setelah April 2022, dimulai dari Agustus tahun September ya kan. Pada September 2022 mulai terjadi kenaikan. Kenaikannya cukup besar, tapi secara persentasenya, tapi secara nominalnya nggak begitu besar. Jadi artinya kenaikan harga BBM itu sebenarnya tidak perlu didemokan. Karena kenaikan harga BBM itu hanya untuk melindungi yang tadinya 30%. Oke, sekian presentasi kita hari ini.